Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun kau berada, khususnya keluarga JKI Ephata Family Church. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-57. Demikian firman Allah, engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman jangan takut. Haleluya. Firman Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa pagi ini saudara. Hari ini firman Allah saya beri judul Tuhan dekat dengan kita. Saudara-saudaraku, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang jauh dari sisi kemuliaan, kedahsyatan, dan kekudusannya. Dia adalah Allah yang dekat dengan kita. Dia juga Allah yang mau tinggal di dalam hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Dia Allah yang suci. Dia tidak berkenan dengan dosa, tetapi dengan cinta dan kasih-Nya, kemuliaan, kedahsyatannya, Dia mau tinggal di setiap hati-hati kita. Dia mau menuntun jalan hidupmu. Ketika engkau hidup berkenan, kudus di hadapan Allah, engkau berkomitmen hidup seperti yang Tuhan mau, maka Allah yang maha besar itu tinggal dekat dengan kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Allah mau dekat dengan kita? Yang pertama saudara, karena Allah mau mengajar dan mendidik kita. Seringkali jalan kita bengkok, seringkali jalan kita tidak benar, seringkali dunia membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi ketika Allah dekat, Dia mau mengajar dan mendidik kita ke jalan yang benar. Yang kedua, kenapa Allah mau dekat dengan kita? Karena untuk membela dan menopang hidup kita. Bapak Ibu, kadangkala dunia menyisihkan kita, kadangkala dunia membuat kita terpuruk, kita menjadi orang-orang yang terdakwa. Tetapi ketika Allah dekat dalam hidupmu, Dia mau jadi pembela kita, Dia mau menopang seluruh kehidupanmu. Yang ketiga saudara, kenapa Allah mau dekat? Karena Allah ingin mengawasi dan memperhatikan hidup kau. Saudara, begitu dahsyatnya Allah kita. Dia mau memperhatikan kehidupanmu. Bahkan Alkitab berkata, sehelai rambutmu tidak akan jatuh tanpa kehendak Allah, tanpa seizin Allah. Betapa Allah memperhatikan hidup saudara. Yang keempat saudara, kenapa Allah mau dekat dengan kita? Karena Allah mau menyelamatkan kita dari dosa dan segala bahaya. Katakan amin. Ini goal akhir, ini tujuan akhir dari Allah dekat dengan kita. Dia mau kita hidup di dalam keselamatan. Dia mau kita hidup di dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu saudaraku, ini hal yang harus saudara pegang. Ini hal yang harus saudara yakini, bahwa kita harus dekat dengan Allah. Kita harus selalu bersekutu dengan Allah, karena Dia Allah juga yang berkenan ingin dekat dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu keluargaku, firman Allah dalam kitab Yeremia katakan, Yeremia ngerasain ada kehidupan yang pahit. Yeremia ngerasain orang-orang Israel jauh daripada Tuhan. Kejahatan demi kejahatan mereka lakukan, sehingga Yeremia berseru kepada Allah. Yeremia minta pertolongan Allah. Dalam Yeremia pasal 3 ayat yang ke-57, engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Keyakinan iman Yeremia, dia percaya ketika dia berseru kepada Allah, maka Allah yang dia sembah dekat dalam kehidupan Yeremia. Demikian juga dengan kita. Kita harus punya keyakinan yang sama. Ketika engkau berseru kepada Allah, maka Dia Allah yang dekat dengan kita. Nah, pertanyaan berikutnya saudara, kapan sih Pak Pendeta saya merasakan bahwa Tuhan itu dekat? Waktu kapan saya merasakan Tuhan itu dekat? Yang pertama saudara, pada saat kita memanggil nama Tuhan yang disertai dengan pertobatan. Saya yakin orang Kristen pasti memanggil Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tetapi sayang panggilanmu kepada Allah, tetapi sayang seruanmu kepada Allah tidak disertai dengan hidup yang bertobat. Kita masih bergumul, kita masih bergulat dengan dosa, bahkan mungkin kita masih kompromi dengan dosa. Bapak Ibu, saya mau katakan, engkau akan merasakan Allah dekat dalam hidupmu ketika engkau berseru kepada Allah dan disertai dengan pertobatan. Lalu yang kedua,
pada waktu kapan kita merasakan bahwa Tuhan itu dekat? Yang kedua, ketika kita berserah penuh dan bersandar pada anugerah Allah. Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kata berkat tidak hanya bicara mengenai miracle, mujizat, tapi berkat yang dimaksud Dia Allah mau hadir dalam kehidupanmu. Dan ketika Dia hadir, tentu ada mujizat yang Dia nyatakan bagi kita. Yang ketiga, saudara, kapan kita merasakan bahwa Allah itu dekat? Yang ketiga, ketika kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, melayani Tuhan bukanlah sebuah permohonan. Melayani Tuhan bukan hanya bicara mengenai tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Melayani Tuhan adalah bentuk kecintaan kita. Kalau kita mengasihi Dia sebagai Raja, tentu ingin dekat, lebih dekat, sangat dekat. Karena itu, saudara, biar Allah dekat dalam hidupmu, layani Dia dengan segenap hatimu, dengan sungguh-sungguh, maka Dia pasti hadir dan Dia akan siap memberkati kehidupan, bahkan pelayananmu. Selamat pagi, keluargaku. Jangan takut dengan hari ini. Jangan takut dengan masa lalu, masa depan yang kau hadapi. Tuhan dekat bagi kehidupan kita. Shalom, Tuhan memberkati.